Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa dan lisani yafqahu qauli amma ba'du. Baik, mahasiswa HTNB semester 1, hari ini kita buka perkuliahan dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, hari ini kita sudah hadir di kelas MK Ilmu Kalam yang sudah memasuki pertemuan kelima. Dan baru kali ini saya bisa mengadakan perkuliahan secara online melalui Zoom Meeting. Setelah sekian lama, sekian purnama, itu baru bisa kita ikuti, kita adakan secara online. Sekian purnama loh ini, bayangkan. Sekian waktu kita terpaksa, kemarin-kemarin itu terpaksa tidak bisa online karena faktor tertentu. Entah itu karena faktor cuaca yang ekstrim di tempat saya, jadi akhirnya laptop tuh mati gara-gara listriknya padam. Jadi saya udahlah, daripada berisiko saya sampaikan ke kelas, udah kita kuliahnya video video yang dikirimkan aja dah ya. Itu satu. Ada juga karena faktor saya sedang kurang enak badan saat itu. Jadi saya tidak bisa kuliah online, terpaksa saya juga mainkan video. Dan terakhir kemarin terhalang oleh kegiatan kampus ya yang dilaksanakan oleh siapa itu? Oleh Dema apa oleh fakultas? Oleh Dema ya? Ya, oleh Dema fakultas. Ya, dan baru hari ini di pertemuan kelima kita bisa online secara langsung untuk menyampaikan materi tentang apa itu? Jabariyah dan Qadariyah. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan terlebih dahulu link absensi untuk hari ini tanggal 9 Oktober 2025 kelas HTNB ya. Silakan kalian bisa lihat di Zoom chatroom ya. Bisa lihat di Zoom chatroom dan nanti yang gabung itu yang Hafid CS, CS-nya dengan tadi siapa itu dengan kanan Hadat ya, bisa langsung buka dan nanti di-share ya. Tolong nanti saya ingatkan, linknya bisa saya share sekarang, tapi tolong yang ngisi adalah yang hadir hari ini. Jadi jangan di-share keluar kelas. Ya, saya pesan jangan di-share keluar kelas. Hanya ada yang ada di Zoom meeting hari ini saja. Termasuk yang berempat ini yang CS ya, yang kolaborasi dengan teman-teman kayak di siapa ini di Adat, biar Hafid dan yang lainnya ya boleh. Silakan nanti di akhir kelas akan saya cross check ya kehadirannya. Akan saya tanyakan. Oke, silakan saya berikan waktu secukupnya untuk kalian mengisi absensi. Enggak, katuran. Dan yang belum dapat bisa melaporkan. Atau mungkin ada yang mengalami kendala bisa laporkan. Dan ingat, absensi hanya bisa diisi dengan menggunakan email berdomain @winbanten.ac.id. Jadi kalau pakai gmail.com tidak bisa ya, karena sudah saya protect supaya hanya bisa yang punya email kampus saja yang mengisi. Itu bagus ya, kalau kita aktif dengan email kampus, bagus buat
webometernya kampus, aktivitas internet kampus kan nanti terdeteksi oleh pusat sehingga nanti ada ranking aktivitas internet internalnya kampus mana yang tertinggi. Kalau tidak salah tahun lalu itu UIN Banten masuk peringkat 10 besar dari seluruh UIN se-Indonesia. UIN, IAIN, dan STAIN se-Indonesia. 10 besar. Ya, itu manfaatnya. Jadi kalian kalau ada keperluan apa-apa, misalnya untuk kepentingan hafalan, bisa pakai ini kampus. Ya, itu bagus. Sudah masuk ya. Apa itu? Hafid ya? Hafid atau Hadad? Ya, oke, bagus. Bagus. Sudah ada berapa orang ini? Ada 11 yang mengisi absen. Nanti akan saya cross check ya di akhir kelas. Di hari mata kuliah hari ini. Oke. Nanti kita lanjutkan dulu sambil berjalannya kalian bisa isi absen dan laporkan kalau ada yang belum punya email atau belum punya link. Ya. Oke, baik kita lanjutkan dan kita akan langsung ke modul ya. Modul hari ini yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Oke, silakan perhatikan di layar Zoom meeting kalian masing-masing. Lihat ya. Nah, ini dia ya. Kemunculan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Bahan kajiannya hari ini kita ada 4. Kalau tidak salah ya ada 4. Pertama, latar belakang kemunculan Jabariyah dan Qadariyah. Yang kedua, doktrin-doktrin Jabariyah dan Qadariyah. Dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh Jabariyah dan Qadariyah. Oke, ada 3 ya. Ada 3 bahan kajiannya, latar belakang, doktrinnya, dan tokoh-tokohnya. Oke, baik. Kita langsung yang pertama dulu, aliran Jabariyah. Baik. Latar belakang kemunculan aliran Jabariyah. Oke. Kata Jabariyah itu sendiri berasal dari kata Jabaro. Artinya memaksa atau mengharuskan, atau bahasa Jawa seranya ora bisa, kudu, harus gitu ya. Nah, itu di dalam kamus Al-Mujib disebutkan bermakna mengharuskan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal menyatakan bahwa paham al-jabr itu berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya paham al-jabr itu berarti tidak ada manusia terlibat di dalam perbuatan itu. Artinya perbuatan seseorang itu sudah ditentukan oleh Sang Khalik dan manusia hanya mampu menjalankannya tanpa melakukan apa yang disebut dengan istilah free will, kehendak bebas. Jadi benar-benar manusia itu seperti boneka atau seperti wayang. Itu Jabariyah ya. Secara bahasa artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Sedangkan paham Jabariyah itu sendiri itu adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak, tidak punya kuasa atas perbuatannya sendiri karena sudah ditentukan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paham Jabariyah ini pertama kali diperkenalkan oleh 2 orang tokoh yaitu Ja'ad bin Dirham dan kemudian disebarkan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan atau sekarang Persia.
Nah, dalam teologi Islam, Jaham ini tercatat sebagai tokoh yang juga mendirikan aliran Jahmiyah dari Murji'ah. Ia juga pernah menjabat sebagai sekretarisnya Suraih bin Al-Haris dan dia juga ikut membantu perjuangan Murji'ah dalam melawan kekuasaan Bani Umayyah. Kita tahu Bani Umayyah sendiri adalah kelompok yang beraliran uh, ultra ultra Jabariyah, sangat keras dalam menerapkan aliran Jabariyah ini. Berikutnya saya juga sebutkan dalam perkembangannya paham Al-Jabar atau Jabariyah juga dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain seperti Al-Husain bin Muhammad Al-Najjar dan Ja'ad bin Diror. Nah, berikutnya adalah tentang pandangan atau kondisi situasional ketika itu di saat aliran Jabariyah ini kok bisa begitu besar perkembangannya sehingga sampai meluas hampir ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Menurut Ahmad Amin, itu semua dilatar belakangi oleh adanya basic kultural yang melingkungi setiap entitas orang Arab ketika itu. Kita tahu orang Arab itu adalah sebuah suku atau kelompok atau etnis yang secara geografis mereka hidup di sebuah wilayah yang sangat tidak bersahabat. Rata-rata lingkungannya gurun pasir yang sangat gersang, yang sangat panas. Tidak ada satupun tumbuhan yang mampu hidup. Hanya tumbuhan tertentu saja yang bisa hidup. Dan mereka kemudian dengan kondisi alam seperti itu, mereka jadi ketergantungan pada alam. Alamnya gersang sehingga mereka juga ikut merasakan dampaknya sebagai sebuah kelompok atau etnis manusia. Mereka juga sangat pasrah menyerahkan diri kepada alam. Ya sudah, mau apa lagi? Hidup saya di padang pasir, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semua saya serahkan semuanya kepada alam. Saya manut apa kata alam, gitu. Bahasa kulturalnya orang Arab ketika itu. Nah, kehidupan inilah yang menyebabkan adanya aliran yang seperti menyerupai atau berbanding lurus dengan kondisi alam itu mendapatkan tempat yang baik di sisi orang Arab. Nah, menurut Harun Nasution, dengan situasi seperti ini masyarakat Arab tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melihat jalan lain untuk mengubah keadaan sekelilingnya. Jadi mereka akhirnya merasa lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu bertindak apapun karena alamnya sudah seperti itu. Akhirnya mereka bergantung kepada kehendak alam dan membawa mereka pada sikap fatalisme atau fatalisme, yaitu sebuah paham bahwa perbuatan manusia itu sudah ditentukan dari awal oleh qada dan qadar Allah, atau istilahnya Jabariyah atau predestination. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena situasi yang mendukung sehingga mereka atau aliran fatalisme ini berkembang pesat di kalangan bangsa Arab ketika itu. Ya. Itu sinyalemen dari Harun Nasution. Nah, kemudian juga ada teori yang mengatakan seperti ini. Apa yang menyebabkan munculnya aliran Jabariyah? Yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa kemunculannya aliran Jabariyah ini selain karena faktor geografis atau geopolitik atau geologis, itu juga diakibatkan adanya intervensi asing atau pengaruh asing atau akulturasi atau mungkin tanpa disadari semacam masuknya aliran-aliran tertentu yang masuk ke dalam karakter orang Arab atau karakter bangsa Arab saat itu. Apa? Yaitu pengaruh agama Yahudi bermadzhab Qura
dan agama Kristen bermazhab Yakobit. Jadi mereka terpengaruh oleh aliran yang tanpa disadari mereka ikuti, yaitu aliran bermazhab Qura dari agama Yahudi dan Yakobit dari agama Kristen. Yaitu gimana? Sama juga. Jadi mereka Yakobit dan Qura itu mengatakan urusan dunia, urusan kehendak manusia itu sudah di tangan Tuhan, di tangan yang kuasa katanya. Sehingga manusia tidak bisa berbuat apapun kecuali pasrah dan ikuti apa kehendak Tuhan, apa kehendak alam semesta. Tapi meskipun tanpa pengaruh-pengaruh asing, sebenarnya paham Al-Jabar atau Jabariyah itu akan muncul sendiri di kalangan umat Islam. Sebab di dalam Al-Quran sendiri juga ada ayat-ayat yang bisa memicu tafsir tertentu yang mendukung paham Jabariyah ini. Ingat ya, saya katakan tafsir, belum tentu benar. Karena bisa jadi perspektif yang dia ambil berbeda dengan apa yang sebenarnya dimaksud dalam Al-Quran. Apa itu ayatnya? Kita lihat. Pertama surat Al-An'am ayat 111. Maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Artinya, mereka juga tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Jadi, manusia tidak punya kuasa. Mereka mau beriman ataupun tidak, ya terserah Allah. Illa ayyasha Allah, terserah Allah. Gitu. Kemudian surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa antum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian, sedangkan kamu dan apa yang kamu lakukan semuanya. Jadi Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi seluruh manusia Allah ciptakan sekaligus juga apa yang mereka kerjakan hari ini. Mereka makan, mereka minum, mereka belajar, mereka bepergian, itu sudah Allah tentukan takdirnya. Dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu perspektifnya Jabariyah. Ya. Berikutnya. Jadi ayat-ayat tadi terkesan membawa seseorang pada alam pikiran Jabariyah. Kesannya seperti itu ya, walaupun secara misalnya dari sisi asbabun nuzul itu juga belum tentu seperti yang dimaksud oleh kelompok Jabariyah. Nah, mungkin inilah sebabnya pola pikir Jabariyah masih tetap ada di kalangan umat Islam sampai sekarang. Jadi konsep dan cara berpikir terhadap ayat-ayat ini mungkin masih ada bekas-bekasnya seperti halnya pernah dilakukan oleh aliran Jabariyah pada saat itu. Sampai sekarang masih. Meskipun secara kampanyenya sudah tidak ada, karena kan tidak ada lagi aliran Jabariyah di masa sekarang. Sudah tidak eksis lagi aliran Jabariyah ini. Kalau Jabariyah itu kan berarti sangat-sangat fatalis ya, sangat-sangat udah terserah Tuhan, kitanya bisa berbuat apa kata Tuhan. Ya. Itu masih ada dari sekarang karena kesannya pola pikir Jabariyah ini memang cenderung masih menyisakan bekas-bekas ataupun jejak-jejak pemikiran mereka. Baik, berikutnya adalah tadi latar belakang sejarah kemunculan Jabariyah. Berikutnya kita langsung ke tokoh dan doktrinnya. Baik, kita lihat. Jabariyah sendiri itu ada dua bagian. Pertama Jabariyah yang ekstrim dan moderat. Yang ekstrim itu antara lain pendapatnya adalah bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya. Jadi manusia tidak punya kemauan. Manusia tidak punya kehendak. Manusia tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Tapi perbuatan itu dilakukan karena ada paksaan dari luar. Dari siapa? Ya dari Sang Khalik.
Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Itu doktrin ekstrim dari Jabariyah. Misalnya, kalau seorang mencuri, maka perbuatan mencuri itu bukan terjadi atas kehendak sendiri. Jadi pencuri itu tanpa disadari manusia berbuat. Dan mereka melakukannya tanpa disadari sebab yang melakukan itu karena adanya kodok dan qadar Tuhan yang menghendaki seperti itu. Jadi manusia pencuri, manusia berbuat jahat dan lain-lainnya, mereka tidak bisa melawan, mereka tidak bisa mengatakan, tidak, aku tidak mau mencuri. Tidak bisa. Kalau sudah kenyataannya takdir, kodok dan qadarnya sudah diputuskan dia mencuri, ya sudah, tidak akan ada lagi ruang untuk melawan. Itu pikiran ekstrimnya aliran Jabariyah. Yang ekstrim gitu ya. Berikutnya tokoh-tokohnya. Siapa dia? Pertama Jaham bin Safwan yang tadi itu ya. Kemudian nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Safwan, asal dari Khurasan, Persia. Dia tinggalnya di Kufah, dan dia adalah seorang yang fasih dan lincah atau seorang orator ulung, seorang yang punya kemampuan merangkai kata-kata dalam sebuah ucapannya dan sangat mempengaruhi kata-katanya. Kemudian juga ini pendapatnya Jaham tentang teologi. Menurut Jaham, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak punya daya, tidak punya kehendak sendiri, tidak juga punya pilihan. Jadi manusia itu tidak bisa apa-apa. Ya, dia hanya menjalankan perintah Tuhan. Dia hanya menjalankan takdir dari Allah. Dia menjalankan seluruh rekayasa dan skenario yang sudah Allah tentukan sendiri. Dan manusia tidak bisa ikut-ikutan menentukan arah dari kehidupan dia. Nah, pendapat Jaham ini tentang keterpaksaan lebih terkenal dibandingkan pendapatnya tentang surga dan neraka, tentang konsep iman, tentang kalamullah, tentang nafyus sifah, dan konsep tentang melihat Tuhan di akhirat. Jadi konsep dia tentang keterpaksaan manusia dalam melakukan tindakan ini lebih terkenal dibandingkan konsep-konsep yang lain yang juga ada dalam pemikiran Jaham bin Safwan. Kemudian juga pendapat Jaham tentang teologi disebutkan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Kenapa? Surga dan neraka itu makhluk. Yang kekal itu apa? Ya hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja, kata Jaham. Berarti surga neraka nanti akan hancur. Iya, karena tidak kekal, akan rusak. Nah, tidak kekal. Itu kata Jaham bin Safwan. Dan juga kata Jaham, iman ma'rifat atau membenarkan dalam hati itu ada di dalam relung hati sanubari manusia. Menurut dia, mengimani terhadap ma'rifat itu ada di dalam hati seseorang. Dan pendapatnya ini sama dengan iman yang disampaikan oleh Murji'ah, kelompok Murji'ah ya. Berikutnya, kalam Allah adalah makhluk. Jadi Al-Quran itu makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia. Seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Kalamullah itu berbicara. Kalamullah itu juga melihat. Kalamullah itu juga mendengar. Berarti Allah Maha Suci dari segala sifat yang seperti manusia. Bicaranya Allah ada, tapi tidak sama seperti cara bicara manusia dengan manusia. Atau melihatnya manusia dengan manusia, mendengarnya manusia, itu beda dengan melihat dan mendengarnya Allah. Juga Jaham dengan mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat nanti di akhirat sekalipun dengan indera manusia. Tidak bisa dilihat. Itu kata Jaham bin Safwan. Nah, berikutnya tokoh lain adalah Ja'ad bin Dirham. Ini Ja'ad ya. Yaitu seorang maulana atau seorang guru. Maulana itu guru. Maula, nanya itu tambahan nak kami, berarti guru kami. Kayak Sultan Maulana Hasanuddin itu berarti sultan yang juga sekaligus guru atau pendidik di Kerajaan Banten. Maulana. Itu Maulana.
Maulana Ja'ad bin Dirham itu seorang maulana di Bani Hakim. Tinggalnya di Damaskus dan dia karena tinggal di Damaskus yang sangat multi etnis, multi agama, maka dia hidup di kalangan kelompok-kelompok Kristen. Dan di saat itu di kelompoknya, di lingkungannya itu banyak orang berbicara tentang teologi. Nah awalnya Ja'ad bin Dirham ini adalah seorang guru dari Bani Umayyah. Tapi karena dia selalu kontroversial, maka Bani Umayyah tidak suka dan akhirnya dicatlah si Ja'ad ini. Dan setelah itu dia pergi ke Kufah bertemu dengan Jahm bin Safwan. Ya, awalnya tinggal di Damaskus, pindah ke Kufah, bertemulah dengan Jahm bin Safwan yang merupakan pendiri aliran Jabariyah dan dia diskusi dan dia juga ada seorang tokoh yang bukan pendiri Ja'ad bin Dirham yang kemudian dia berdiskusi dan dia mentransfer pengetahuan dia tentang konsep Jabariyah dan itu dia gunakan untuk mempengaruhi Jahm bin Safwan untuk bisa menyebarkan aliran ini ke wilayah manapun. Jadi dia memanfaatkan Jahm untuk menyebarluaskan aliran Jabariyah. Jadi Jahm ini berdiskusi dengan dia. Itu Ja'ad bin Dirham. Kemudian doktrin pokok pemikiran Ja'ad bin Dirham itu bagaimana? Satu, Al-Quran adalah makhluk. Karena itu dia baru atau hudus. Dan karena dia hudus, maka Al-Quran tidak bisa disifatkan kepada Allah. Itu pemikirannya Ja'ad bin Dirham. Kedua, Allah tidak punya sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat dan mendengar. Jadi Allah tidak mendengarkan, tidak melihat, tidak basirun, tidak mendengarkan, samiun. Tidak sama seperti makhluk. Karena itu berbeda cara Allah berbicara, melihat dan mendengarkan. Itu pemikirannya Ja'ad bin Dirham. Kemudian yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Jadi manusia terpaksa, berbuat terpaksa, tidak berbuat juga terpaksa. Jadi manusia selalu dalam lingkup terpaksa. Oleh siapa? Oleh Allah tentu saja. Itu pemikirannya Ja'ad bin Dirham. Berikutnya, kita pindah ke aliran yang kedua, yaitu aliran moderat. Kalau aliran Jabariyah ekstrem itu kan cenderung sangat ketat dan tegas dalam memaknai prinsip Jabariyah, jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kalau yang ekstrem. Sedangkan yang Jabariyah moderat itu mengatakan bahwa memang Tuhan menciptakan manusia dan juga perbuatan manusia, baik-baik ataupun jahat. Tapi manusia juga ikut andil terlibat dalam perbuatan itu. Jadi ada peran manusia di balik peran Tuhan tadi. Jadi oleh aliran moderat dibumbui dengan tambahan ya ada juga peran manusia. Kemudian tenaga yang diciptakan dalam diri manusia punya efek untuk mewujudkan perbuatannya. Jadi Allah mentakdirkan sesuatu, misalnya ditakdirkan menjadi hitam. Kalau aliran moderat mengatakan meskipun takdir menjadi hitam itu datang dari Allah, tapi juga ada tenaga manusia yang terlibat. Ada perbuatan manusia yang terlibat untuk mewujudkan bahwa manusia itu jadi hitam. Nah, ini kelompok Jabariyah moderat pandangannya. Inilah yang disebut dengan istilah kasab atau acquisition atau tindakan perbuatan. Jadi selain predestination atau fatalismnya manusia, ada juga konsep kasabnya. Ada peran manusia di situ. Ini yang moderat. Nah, kasab itu bagaimana? Bahwa manusia itu tidak majbur, tidak dipaksa oleh Tuhan. Tidak seperti wayang yang terkendali di tangan dalang. Dan juga tidak menjadi pencipta pembuatan, tapi manusia mempunyai perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kasab ini menjadi semacam cara untuk menetralisir bahwa tidak semua
takdir atau predestination-nya manusia itu di tangan Tuhan. Tetap ada keterlibatan manusia di balik takdir Tuhan. Itulah yang disebut dengan kasab. Nah, ini aliran Jabariyah moderat yang punya pandangan tentang perbuatan manusia atau keterpaksaan manusia dalam perbuatannya. Nah, tokoh-tokoh yang termasuk dalam Jabariyah moderat ini adalah seperti satu, apa dia? An-Najjar. Nama lengkapnya Husain bin Muhammad An-Najjar. Pengikutnya disebut Najjariyah atau Husainiyah. Pendapat Najjar bagaimana? Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian dan peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Memang Tuhan menciptakan perbuatan manusia, tapi manusia juga berbuat. Manusia juga bebas. Allah menentukan kamu bebas, silakan lakukan perbuatan apapun. Tapi Allah yang menentukan perbuatannya. Nah, ini mirip dengan pemikirannya teori Asy'ariyah yang masuk dalam konsep kasab tadi. Dengan demikian, manusia dalam pandangan An-Najjar tidak lagi seperti wayang. Tapi Allah menciptakan tenaga dan dengan tenaga inilah manusia bisa punya perbuatan yang mandiri tanpa ada intervensi dari Tuhan. Gitu ya. Itu pendapatnya An-Najjar. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Tapi Najjar mengatakan bahwa Tuhan dapat memindahkan potensi hati pada mata manusia sehingga manusia bisa melihat Tuhan. Artinya tidak seperti Jabariyah ekstrim yang mengatakan, oh Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan itu sangat kuasa. Tuhan itu sangat ampuh untuk mengatakan manusia tidak bisa melihatku, kata Allah. Tapi kata Najjar, Allah sudah menciptakan potensi makrifat hati pada mata manusia. Sehingga dengan potensi ini manusia bisa melihat Tuhan. Nanti tapi di akhirat. Berikutnya adalah selain An-Najjar ada Ad-Dirar, ya. Namanya Dirar bin Amr. Pendapatnya bagaimana? Satu, sama seperti An-Najjar, yaitu bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang, tapi manusia punya bagian dalam perwujudan perbuatannya. Sama seperti An-Najjar tadi. Yang kedua, secara tegas Dirar menyatakan bahwa satu perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Siapa? Oleh Allah dan manusia. Itu perbuatan seseorang. Yang melakukan adalah dua, Allah dan manusia. Jadi artinya perbuatan manusia tidak hanya ditimbulkan oleh Allah, tapi juga oleh manusia itu sendiri. Itu pendapatnya Abdurrahman. Yang ketiga, mengenai ru'yat Tuhan atau ru'yatullah di akhirat nanti. Dirar menyatakan bahwa Tuhan dapat dilihat melalui indera keenam nanti di akhirat. Indera keenam itu apa? Ya, dengan mata batin, dengan sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang kasat mata dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hujah yang dapat diterima setelah Nabi adalah ijtihad. Jadi hujahnya Ad-Dirar setelah sunnahnya Nabi adalah ijtihad. Tapi oleh Ad-Dirar, hadis ahad tidak bisa dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Yang bisa hanya hadis mutawatir. Ya. Kalian tahu ya perbedaan hadis ahad dan mutawatir? Belum ya, karena nanti di semester 2 baru ada mata kuliah ulumul hadis. Kecuali kalian sudah dapat materi ini, mustalah hadis dulu di aliyah. Kasih tahu jawabannya. Nah, itu tadi tokoh-tokoh Jabariyah. Nah, sekarang yang terakhir, Qadariyah. Latar belakang kemunculan Qadariyah. Kita lihat. Kata Qadariyah itu berasal dari kata Qadaro, yang berarti kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh tangan Tuhan. Jadi murni manusia itu mandiri. Tidak ada peran Allah dalam setiap perbuatan manusia. Itu pengertian secara terminologis dari aliran Qadariyah.
Nah, aliran Qadariyah ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia bisa berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Jadi kata Allah, kata Qadariyah, manusia itu dalam berbuat dia sendiri yang berbuat, bukan karena takdir Allah, tapi karena dia sendiri yang menentukan takdirnya. Jadi kalau dia mau berbuat bisa, tidak berbuat juga bisa, atau meninggalkannya bisa. Kenapa? Ya karena memang sudah diberikan kuasa penuh atas seluruh perbuatan manusia. Nah, itu pandangan aliran Qadariyah. Jadi aliran Qadariyah adalah aliran yang memberikan penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan. Jadi tidak ada intervensi dari Tuhan sama sekali. Ini agak mirip-mirip lah dikit dengan aliran Mu'tazilah ya. Nanti akan ada pembahasannya itu Mu'tazilah. Karena memang tidak persinggungannya dekat antara Qadariyah dan Mu'tazilah. Jadi manusia bebas menentukan nasibnya sendiri. Manusia bebas mengerjakan apapun karena tidak ada Tuhan itu terlibat dalam setiap perbuatan manusia. Itu Qadariyah. Nah, menurut Harun Nasution, kaum Qadariyah itu berasal dari pengertian bahwa manusia punya kudrah atau punya kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi kudrah manusia itu ada, dia menghendaki melakukan apa, dia bisa melakukan itu. Dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan, seperti pendapatnya Jabariyah. Tidak ada, qadar itu bertentangan dengan Jabariyah. Oke, berikutnya adalah tentang, nah ini, tokohnya ini. Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Ma'bad ini adalah seorang tabi'in yang siqah, yang terkenal dan jujur, dan juga kuat hafalannya. Dan beliau, Ma'bad ini, pernah berguru kepada Hasan al-Bisri. Sementara Ghailan adalah seorang orator atau juru dakwah atau juru panggung yang menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berasal dari Damaskus. Dan bapaknya Ghailan adalah maula atau guru di masa Utsman bin Affan atau pemimpin agama di masa Utsman bin Affan. Nah, pada mulanya paham Qadariyah ini dimunculkan pertama kali ini ada sinyalemen dari para pakar tentang awal mula kemunculan Qadariyah. Itu disampaikan oleh Ibnu Nabatah dalam Syarhul Uyun karangannya, dinyatakan bahwa Qadariyah itu sebenarnya pertama kali dimunculkan oleh seorang Irak, seseorang yang berasal dari Irak yang awalnya Kristen, kemudian pindah lagi ke Islam, masuk Islam, mu'alaf, tapi berikutnya pindah lagi ke Kristen. Siapa dia? Namanya Susan. Susan inilah yang awalnya Kristen, masuk Islam, pindah lagi Kristen. Dan dia menyampaikan ini tentang konsep bahwa manusia bebas. Manusia itu punya free will, kehendak bebas. Nah, kemudian pandangan ini yang lalu oleh Ma'bad dan Ghailan diambil dan menjadi paham aliran Qadariyah. Jadi inspiratornya adalah seorang Susan, seorang Irak yang awalnya Kristen, pindah Islam, pindah lagi ke Kristen. Nah, versi lain menyebutkan bahwa paham Qadariyah mula-mula dikembangkan oleh Hasan al-Bisri. Ini ada versi lain. Karena Ma'bad sendiri pernah belajar kepada Hasan al-Bisri. Dan Hasan al-Bisri sendiri memiliki pandangan yang mirip dengan aliran Qadariyah. Mirip. Apa pembenarannya? Ya, tentang manusia. Bahwa manusia adalah manusia yang diberi hak untuk berpikir, bekerja, dan melakukan tindakan apapun. Nah, pemikiran ini kan mirip kan dengan pemikiran Qadariyah, aliran Qadariyah. Dan dianggap aliran Qadariyah terinspirasi dari pemikirannya Hasan al-Bisri karena Ma'bad al-Juhani sebagai pendiri
aliran Jabar Qadariyah itu pernah berguru kepada Hasan al-Bisri. Nah, berikutnya ini adalah tentang doktrinnya. Apa doktrin dari Qadariyah? Kita lihat. Yang pertama, nih, pandangan Ghailan ad-Dimashqi tentang doktrin Qadariyah. Disebutkan bahwa manusia berkuasa atas perbuatannya. Manusia yang melakukan baik atas kehendak sendiri maupun kekuasaannya, dan manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan jahat atau kemauan dan dayanya. Artinya, menurut Ghailan, ya manusia berkuasa atas perbuatannya tanpa ada sedikit pun kuasa Tuhan di balik perbuatan itu. Tidak ada. Semua diserahkan kepada manusia. Mau baik, mau buruk, semua dari manusia. Tidak ada satupun dari Tuhan. Tapi ini perbuatan, bukan nasib kehidupan. Bukan nasib kehidupan ya. Karena beda antara nasib manusia dengan nasib kehidupan. Tuhan itu kata Qadariyah, kata Ghailan, hanya hanya mengatur sisi terluas dari kehidupan manusia. Apa itu? Tentang alam semesta, Allah menciptakan langit, menciptakan pagi dan malam. Hanya itu Tuhan yang berurusan dengan takdir Tuhan. Sedangkan untuk urusan takdir manusia, manusia sendiri yang melakukan dan berkuasa atas perbuatan. Itu pandangan Ghailan yang juga menjadi pandangan Qadariyah. Kemudian salah seorang pemuka Qadariyah yang lain, An-Nazzam, mengemukakan pendapat bahwa manusia hidup punya daya. Selagi hidup, manusia punya daya dan ia berkuasa atas segala perbuatannya. Jadi karena daya dan kuasanya, manusia bisa berbuat apapun, bertindak apapun tanpa ada konsekuensi di balik itu semua. Jadi tidak ada Tuhan berkehendak, tidak ada, tapi karena memang manusia yang berkehendak. Nah, dari penjelasan tadi bisa dipahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi manusia punya kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri. Jadi karena dia bertindak atas kehendaknya sendiri, maka manusia punya hak untuk mendapatkan pahala atas kebaikan dan juga dapat hukuman atas kejahatan yang ia perbuat. Jadi Tuhan hanya memberikan pahala kalau baik, kalau buruk kasih hukuman. Cuma itu saja. Allah cuma siapkan surga dan neraka untuk balasan dari perbuatan manusia. Sedangkan perbuatan itu sendiri manusia yang tentukan sendiri. Mau apa? Mau baikkah? Mau jelekkah? Semua Allah lepaskan kepada manusia. Itu doktrin pokok Qadariyah. Ada lagi doktrinnya yaitu tentang takdir. Takdir dalam pandangan Qadariyah itu bukan takdir yang umum dipakai pada saat itu, yaitu bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Tuhan terlebih dahulu. Bukan. Tapi manusia punya takdir yang tidak bisa diubah. Seperti manusia tidak punya sirip seperti ikan, sehingga tidak bisa berenang di air yang luas atau laut yang luas. Atau mungkin manusia tidak seperti gajah karena memang tidak ditakdirkan seperti gajah yang punya kekuatan besar. Ya. Tapi manusia punya akal dan kreativitas yang mampu menyamai kekuatan alamnya tadi. Jadi meskipun manusia tidak punya sirip, tapi karena manusia punya akal, punya daya pikir, sehingga dia bisa menciptakan alat yang serupa dan bahkan melebihi dari sirip ikan tadi. Maka muncullah adanya kapal selam, ada munculnya kapal layar, kapal apa? Kapal laut, sehingga bisa menandingi sifat alamnya dari yang ditiru tadi. Jadi di sini menurut aliran Qadariyah terlihat besarnya wilayah kebebasan manusia dengan adanya akal dan pikiran tadi. Karena akal pikiran itulah maka manusia bebas bertindak apapun tanpa adanya pengaruh dari kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala, gitu pandangan Qadariyah ya. Kemudian juga kaum Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat menyandarkan segala perbuatan manusia pada perbuatan Tuhan.
Jadi tidak ada alasan. Semua takdir di tangan Tuhan. Tidak ada. Semua takdir di tangan manusia masing-masing. Manusia mau takdir apa, biar dia yang menentukan. Seperti itu doktrinnya. Bahkan doktrin mereka ini tentang kebebasan manusia dalam bertindak, itu bahkan katanya ada pijakannya dalam Islam. Karena di ayat Al-Quran banyak ayat yang mendukung pandangan Qadariyah ini. Banyak, ada beberapa. Apa saja? Kita lihat. Menurut mereka ini ya. Pertama surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad bahwa hak atau kebenaran itu mir rabbikum, datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a, barang siapa yang menghendaki beriman, falyu'min, maka dia beriman. Wa man syaa'a, dan barang siapa berkehendak untuk kafir, maka falyakfur, maka kafirlah dia. Jadi semua atas kehendak manusia, mau berimannya beriman, wa man syaa'a, siapa yang mau kufur ya akan kufur. Itu tergantung perbuatan manusia, bukan dari Tuhan. Hak memang dari Tuhan. Tapi untuk nasibnya manusia, arahnya manusia, kata Qadariyah, ya dari manusia itu sendiri. Seperti ayat yang tadi saya sebutkan itu. Berikutnya ada ayat lain, surat Ali Imran ayat 165. Disebutkan, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali. Maka kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi, ketika ada peristiwa perang Uhud, kekalahan dalam perang Uhud, itu kan kesalahan manusia. Kok bisa seperti itu? Ya kata kata Allah, kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah, itu gagal kamu sendiri. Itu ulah kamu sendiri. Kenapa kau tidak menggunakan strategi yang baik, yang benar? Jadi Allah memberikan penegasan, ya sudah, terserah kamu. Terserah urusan kamu. Kamu yang tentukan diri kamu sendiri. Mau berhasil atau gagal, ada di sini kekuasaan kamu. Aku tidak peduli dengan hasil akhirnya. Aku hanya melihat bahwa ini aku ciptakan takdir adanya perang, kamulah yang tentukan kemenangan atau kekalahan. Inilah versi Qadariyah dalam memaknai surat Ali Imran ayat 160. Kemudian juga ada yang lain, ayat berikutnya surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan berikutnya surat An-Nisa ayat 111. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Artinya, dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Jadi ya, semua ayat duanya ini, yang dua ayat ini mengatakan ya sudah terserah manusia. Mengubah diri ya tergantung usaha dia sendiri, dan kalau dia ingin mendapat pahala ataupun mendapat dosa ya tergantung kasabnya, tergantung perbuatan atau usahanya dia sendiri. Nah, itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan eh, paham atau doktrin dari aliran Qadariyah. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai eh, konsep kemunculan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Berikut juga doktrin dan tokoh-tokohnya. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya persilakan, mungkin ada 1, 2, 3 orang yang ingin bertanya, saya persilakan untuk kelas ATNB. Ya, silakan, mungkin ada. Dan yang lain silakan aktifkan ya videonya ya, jangan cuma nama doang, tapi ada videonya ya. Biar biar sempurna kuliah kita hari ini. Biar kelihatan nyaman ya, karena muncul semua videonya. Ya silakan kalau ada ya, mungkin kelas HTMB menyimpan pertanyaan, mungkin bisa didiskusikan. Oke, silakan.
Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan satu. Yang pertama begini. Kemarin saya sudah memberikan tugas ya, tugas apa itu? Tugas satu untuk materi tentang menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan konsep murji'ah ya. Saya lihat di HTMB, nah, saya cek ya. Ini ada berapa orang ini kok lumayan banyak ya yang belum menjawab. Oke, sekarang saya mau konfirmasi. Tolong nanti dibantu untuk dijelaskan ya. Tolong nanti yang saya panggil, yang saya sebutkan hadir di kelas ini dan jelaskan kenapa kok tidak mengumpulkan. Karena kan tadi saya juga dapat ini dari siapa ini? Dari sama ada beberapa orang menanyakan, Pak, saya tidak bisa mengirim, Pak. Mohon maaf, saya mengirimkan lewat WA, Pak. Oke. Pak, saya mengirimkan lewat ini, lewat apa? Lewat link di Google Drive. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan saya jawab. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Coba ini saya panggil namanya saudara. Oke, Tiara Azni. Nah, saudari ya, Tiara Azni. Fajriati ada. Tiara Azni mana? Teh Tiara ada. Ada nggak di sini? Ada Tiara? Pak, izin Pak. Tadi Tiara ada, cuman handphonenya mati. Oh iya. Ada yang terdekat nggak dengan Tiara? Temannya ini. Tadi Tiara dan tiga teman lainnya ke kosan saya Pak, numpang WiFi. Karena Tiara, Tiara ada Pak. Mana Tiaranya nih? Coba nih. Ini siapa ini? Mana Tiara? Ini Tiara ya? Coba tampilkan saudari Tiara. Mana? Yuk. Mana? Sebentar Pak, Tiara bareng Riva. Mana? Mana Tiara? Ini Tiara ya? Ya Pak. Saya tanya, kenapa kok di GCR atau Google Classroom Anda tidak mengumpulkan tugas, Tiara? Kenapa? Hah? Ngumpulin Pak, cuman kayaknya sinyalnya. Oh, tidak ada di sini. Kosong. Ada. Tidak ada. Coba ini saya tampilkan nih ya, Tiara nih. Nih, perhatikan. Mana HP gua tuh? Nih, Tiara perhatikan nih, ini kosong nih. Kosong, tidak ada apa-apa ini. Tidak ada ini. Mengumpulkan dari mana ya? Ih, udah, bentar nih. Jangan. Mana? Tidak ada. Ada, astagfirullahaladzim. Kosong ini ya. Jadi saya makanya begini ya, perhatikan. Saya memberikan skornya 10 itu berarti yang bersangkutan tidak mengisi tugas ya. Seperti yang ini nih. Ada lagi nih. Satu ya sekaligus ya saya tanyakan ya. Ada lagi nih. Nadia Haskinah. Mana Nadia? Ada nggak adik Nadia? Nadia ada Nadia? Hadir, Pak. Ya ini nggak ada ini Nadia ini. Mana? Kok udah mengisi? Kalau Google Classroom saya kan nggak bisa dibuka, Pak, sampai sekarang. Jadi saya izin ngumpulinnya bareng ke Agni, Pak. Iya Pak, bareng sama Agni yang tiga lampiran Oke, sama perhatikan. Aisyah. Ya, perhatikan ini ya. Saya mau ngasih tahu ya. Tolong begini. Saya minta kepada kalian untuk tidak nitip. Tolong ya, tidak nitip tugas. Ada nih. Ya, tidak nitip tugas. Sebab saya akan kebingungan kalau nanti ada yang kok nitip ini jadinya saya bingung. Bapak Tiara Ini saya ada. ngumpulin. Nah, dulu, Ada nilai juga. Aduh, dengerin dulu saya mau ngomong dulu ya, saya kasih tahu dulu ya. Taruh. Jadi tolong nanti Ya Pak. pada saat tugas dikumpulkan, apapun itu, misalnya tugas individual terutama ya, jangan sekali-kali titip tugas. Karena itu akan membingungkan saya. Karena saya hanya meneliti siapa yang mengumpulkan tugas, saya hanya lihat dari namanya saja. Kecuali kalau tugasnya tugas kelompok. Nanti kan setelah UTS kan ada tugas presentasi ya.
dan harus dikumpulkan di GCR. Nah, kalau itu kan karena kelompok tidak apa-apa. Itu yang membedakan tugas pribadi dengan tugas kelompok. Kalau tugas kelompok ya boleh perwakilan atau mungkin gabungan, boleh. Tapi kalau tugas individual itu harus satu-satu. Tidak bisa tidak, harus. Makanya saya tanya, sudah benar nggak alamat email kalian masing-masing? Kalau sudah benar, dihafalkan dan diingat akunnya, passwordnya, jangan sampai lupa. Ya, kenapa kok nggak bisa dibuka itu? Saya tanya tadi kenapa nggak bisa dibuka? Siapa tadi itu? Jadi kan kemarin tuh pakai data nggak bisa, terus sampai rumah pakai WiFi juga masih nggak bisa, Pak. Jadi semalam udah saya coba. Iya, Sampai tadi pagi juga udah saya saya tanya, coba. email kamu yang dari kampus itu selama ini bisa dibuka nggak, Nadia? Bisa, Pak. Nah, Bisa, kenapa? Pak. Ya udah kalau bisa berarti kenapa nggak bisa nggak bisa kumpulin tugas? Ya, saya Ya, Pak. ingatkan ya, kalau tugas itu ya, kalau misalnya ada kendala dalam pengisian tugas, berarti itu kemungkinan besarnya karena sinyal yang tidak mendukung. Karena itu saya menyarankan kalau mau mengumpulkan tugas, pesan saya satu, jangan mepet-mepet waktunya supaya nanti tidak kelabakan nih. Tinggal 2 jam misalnya ngumpulnya uploadnya jam 5 pagi. Padahal nanti jam 7 sudah harus dikumpulkan karena akan ditutup jam 7. Berarti tolong usahakan jangan mepet-mepet. Jam 5 baru mengupload. Harusnya gimana? Jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya hari hari Sabtu, hari hari Senin kan bisa. Kalau misalnya ada kendala kan bisa diulang lagi, diulang lagi. Makanya saya minta kalau ada tugas langsung kerjakan. Jangan tunda-tunda nih. Jangan tunda-tunda Abang ya. Itu pesan saya. Dan yang kedua, kalau mengalami kendala, pindah posisi Anda. Cari tempat yang bagus sinyalnya. Misalnya di kos. Kosnya di Anda Mui itu sering terkenal sebagai tempat yang rada-rada susah sinyalnya. Berarti cari posisi yang lain, pindah agak geser, misalnya ke depan kampus atau mungkin di dekatnya KP3B, di situ kan kadang bagus juga sinyalnya. Atau di mana kalau kalian mau pergi ke kota, misalnya di daerah Ciwaktu atau di daerah Sumber Pecung, di daerah Kemanisan, di daerah lain, kan kadang bisa. Makanya saya sarankan eh, masalah sinyal itu cari solusinya dengan cara Anda pindah posisi. Gitu ya. Dan yang penting jangan mepet-mepet waktunya supaya tidak bertabrakan dengan jadwal pengumpulannya. Itu ya. Ini sekedar test case dari saya ini. Saya terus terang sebenarnya untuk tugas satu saya tidak berikan karena saya mungkin untuk ilmu kalam HTNB saya tidak berikan tugas pribadi, tugas individual. Karena nanti tugasnya saya jadikan tugas kelompok. Nanti setelah UTS kan ada ini ya, ada presentasi. Nah, nanti itu yang akan saya nilai dari tugas terstruktur, nilai untuk tugas terstruktur. Tapi karena faktor karena ada kendala waktu itu ya, apa itu? Ada kegiatan perkuliahan yang dipindah ke kegiatan dema. Ya udah, saya langsung ubah itu. Segera saya ubah. Modul saya perbaiki, murjiah saya hapus, saya ganti dengan tugas mengisi murjiah, mengisi information sheet di materi murjiah. Jadi saya ubah secepatnya itu. Makanya begitu jam 7 ada informasi dari siapa itu kemarin? Reina ya. Pak, ada informasi kita dipindahkan kegiatannya di Dema. Ya sudah, berarti saya langsung kerja itu. Saya kerjakan cepat supaya nanti bisa saya umumkan kepada kalian. Intinya saya cuma test case bagaimana cara kalian merespon tugas. Jadi itu ya, jadikan pengalaman. Satu, jangan titip tugas. Kedua, lakukan secara mandiri. Ketiga, kalau ada kendala, itu tadi solusi saya. Pindah posisi dan pakai akun email kampus. Ya. Kalau susah berarti harus laporan lagi itu ke Pustek Kipat. Ya.
untuk di restart atau di reset ulang. Itu ya. Oke, tidak apa-apa, saya sudah berikan nilai semuanya ya. Ada yang 95, ada yang 70, ada yang 10. Dan tolong yang 10 nilainya segera kumpulkan supaya ada nilainya ya. Yang tadi saya sebutkan siapa itu? Eh, tadi itu siapa itu? Apri. Apri ya. Nadia Hasina. Kemudian ada tadi itu Tiara. Iya. Memet. Nah, dengerin dulu. Tiara, Nadia Hasina, kemudian Munji Jainatul Muta'allimin, ini Munji juga. Kemudian ada Muhammad Azim Mujamil dan ada siapa? Nah, itu aja ya, itu yang belum bukan segera kumpulkan dan saya akan bukakan kuncinya. Kan kemarin ada centang tutup saat batas akhir pengumpulan itu ya. Nanti saya buka lagi supaya nanti bisa diisi. Dan yang tadi gabung-gabung itu tolong isi ulang. Jangan titip ke teman yang lain, jangan. Usahakan upload sendiri. Kemudian yang dapat nilai 70 ya sudah itu berarti karena terlambat. Karena ada di menu saya itu, oh ini termasuk yang terlambat, berarti saya kasih nilai 70. Yang saya kasih nilai 95 berarti sudah sempurna itu. Karena mengumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Jadi gitu ya, saya akan minta kalian upload ulang tugasnya supaya bisa dapat nilai. Ya, yang tadi itu ya Nadia dan kawan-kawannya. Oke, saya kira itu dan untuk berikutnya saya akan cross check kehadiran absensi hari ini. Yang saya lihat di data itu ada sebanyak 26 mahasiswa yang mengisi absen. Oke, saya panggil ya satu-satu ya. Yang saya sebutkan namanya harap suaranya di unmute dan bilang hadir gitu ya. Hadir atau ada apa gitu ya. Oke, yang pertama Rosa Amelia ada. Mana Rosa Amelia? Hadir, Pak. Mana? Kok nggak ada namanya? Itu nggak ada orangnya. Ya udah, oke. Tolong kameranya aktif ya, biar saya bisa melihat. Kamera aktif. Baik, berikutnya Aisyah Fitri Ramadhani. Ada Aisyah. Mana Aisyah Fitri Ramadhani? Ada. Ini ada orangnya nih, tapi kok nggak ada videonya. Mana Aisyah? Kalau nggak ada saya delete loh ya Aisyah ya. Jadi saya tidak mau hanya titip absen, cuma titip akun, tapi tidak ada orangnya. Orangnya lagi belanja ke Indomaret gitu. Akunnya ditinggal begitu aja di kamar. Nah itu udah bagus, tidak benar itu. Jadi harus benar-benar ada. Aisyah, tidak ada ya? Oke, saya delete nanti ini. Berikutnya Nadia Hasinah. Ada Nadia, tadi ya? Hadir Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Muhammad Sofyan Al-Farisi. Ada Sofyan? Hadir Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Furqon Umaro. Ada Furqon? Mana Furqon? Tidak ada juga ini ya, saya delete ya. Kalau tidak ada saya delete. Berikutnya Azim Mujamil. Ada Azim? Ada Azim? Tidak ada juga, saya delete ya. Bapak maaf si Ajim HP-nya mati. Mana orangnya? Tadi dia gabung, tapi dia HP-nya mati. Gabung, 1%. gabung sama siapa dia tadi Azim? Sendiri katanya. Udah masuk tadi. Kalau nggak salah. Ya udahlah saya maklumi ya. Tapi lain kali ya jangan sampai mati ya. Usahakan sampai kelas selesai hadir seperti ini biar saya bisa cross check gitu ya. Oke, berikutnya Muhammad Farid Miftahuddin. Farid mana Farid? Ada. Hadir Pak. Oke, Pak. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Rafiki Khairi. Ada Rafiki. Hadir Pak. Oh, gabung ya dengan Hafiz ya. Iya Pak, gabung Pak. Ya, baik. Berikutnya Abdillah Akbar. Abdillah. Mana Abdillah? Ada Abdillah?
Tadi ada, ini udah ada. Saya delete ya, kalau udah ada ya. Mana ini? Oke, berikutnya. Siti Muhibah, ada Siti Muhibah. Hadir Pak, hadir. Oke ya, lain kali videonya Pak. diaktifkan ya. Lain kali videonya aktif ya. Iya Pak. Berikutnya Iya, Pak, Reina, maaf. Reina Hukmiyati, ada Reina. Hadir Bapak. Bapak maaf, Akbar katanya tadi HP itunya tiba-tiba keluar dari Zoom. Ya udah, oke, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai keluar ya. Usahakan sebelum tutup kelas tetap aktif videonya ya. Baik Bapak. Berikutnya Muhammad Hafiz Caniago. Hafiz, mana Hafiz? Hadir, Pak. Oke ya, baik. Berikutnya Muhammad Faidulillah, Faidu. Mana Faidu? Hadir Pak, hadir Pak. Hadir, hadir. Oke ya, baik. Berikutnya Mas Fauziah Oktaviani. Fauziah, ada Fauziah. Mana Fauziah? Tidak ada ya? Tidak ada, saya delete ya. Oke, berikutnya Saskia Eriza Rahma. Ada Saskia. Ada Bapak. Oke ya, baik. Berikutnya Takdis Azfar Muhammad. Takdis ada. Hadir Pak, hadir. Oke ya, baik. Berikutnya Gading Ulil Absor. Ada Gading. Hadir, Pak. Oke ya, berikutnya Anissa Firda Dimyati. Ada Anissa. Hadir Bapak, hadir. Oke ya. Berikutnya Munji Jainatul Muta'allimin. Ada Munji. Hadir Pak, hadir, hadir. Oke ya. Munji anu ya, isi ulang ya, upload lagi tugasnya ya. Iya Pak, baru sembuh. Baru Habis sembuh. sakit. Kerjakan tugasnya belum? Sudah belum? Kerjakan tugasnya belum? Udah dikerjain Pak tadi malam. Jadi upload ulang ya. Ya Pak. Berikutnya Haddad Anas Al-Faroji. Ada Haddad? Hadir Pak, hadir. Ada. Oke ya, baik. Berikutnya Muhammad Fatir Al-Fatih. Ada Fatir? Hadir Pak, ada. Ya, baik. Berikutnya Dafa Junaidi. Ada Dafa? Ada Dafa? Hadir, hadir Pak. Oke ya, baik. Berikutnya Agni Hersa Ilmi. Ada Agni? Ini perempuan apa laki-laki ini Agni? Hadir Pak. Oh, perempuan ya. Oke ya. Kok Wildan namanya Wildan? Iya Pak, pakai akun AA saya Pak. Maaf. Akun AA. Oke ya. Baik, berikutnya. Iya, pakai akun AA saya Pak. Nah, nggak apa-apa. Oke, nanti lain kali diganti namanya ya kalau anu ya, kalau Zoom ya. Diganti namanya. Oke. Berikutnya saya panggil Muhammad Raihan Wahyu. Ada Raihan? Ada Raihan? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Bulan Kirana. Mana Bulan? Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya Rizko Aula. Rizko, ada Rizko. Hadir, Pak. Oh, udah ada videonya. Oke, ya. Lain kali diganti namanya ya. Jangan Samsung SMA 556i, tapi Rizko Aulia, ganti ya. Berikutnya Ahmad Apriyadi, terakhir. Ahmad Apriyadi ada? Hadir Pak. Oke, ya. Hadir, Bapak. hadir. Ada yang belum dipanggil namanya? Bapak, saya Pak. Siapa namanya? Rifa Pazriyah, Tiara Azni, sama Sopi. Elviana Pak, Elviana. Soalnya mereka berdua HP-nya nggak bisa Pak. Jadi di HP saya. Tapi Bareng Zoom-nya. sudah ngisi absen tadi ya? Bapak sama Tatiana juga Bapak. Tatiana belum mengisi absen? Belum? Hah? Belum ngisi absen Tatiana? Oh, udah jawab ini. Pokoknya ini ya ada waktu ya untuk mengisi absen ya. Usahakan bisa email kamu. Oke, perhatikan dulu ya. Usahakan kalian isi absennya terlebih dahulu. Paksakan harus bisa. Kalau faktor ada kendala sinyal, berarti harus pindah posisinya ya. Cari tempat yang bagus sinyalnya. Misalnya dekat kampus, itu bagus itu kadang. Atau dekat rektorat itu bagus ya. Itu sinyal tempat-tempat sinyal yang
Bagus ya. Bapak maaf, Mas Fauzia nggak bisa on mic. Ya, pokoknya itu ya intinya ya. Pokoknya dengarkan aja dulu. Saya sampaikan absensi masih ada waktu. Kalau normalnya ya. Saya kalau sudah selesai kuliah, absen saya tutup. Linknya saya matikan. Normalnya ya. Tapi kalau kondisi ada yang mengalami kendala sinyal sehingga tidak bisa ngabsen, jadi saya kasih rukhsah, saya kasih dispen. Apa? Baru akan saya tutup nanti jam 10.40 ya atau 11.00 itu saya kasih dispen ya. Jadi yang belum absen bisa mengisi setelah ini dan dibantu. Kalau tidak bisa dibantu. Dan harus menggunakan email kampus. Gitu ya. Oke, saya kira itu untuk kali ini. Terima kasih dan sudah kita laksanakan perkuliahan secara online. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan kita bisa online lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.